Inilah kondisi atap sekolah SMA Negeri 23 Makassar yang terletak di Jalan Tamalan Rea, Kota Makassar. Atap kelas sekolah berlantai 3 ini terlihat rusak parah akibat termakan usia, gentengnya pun banyak yang bocor. Akibatnya ruang kelas yang awalnya diperuntukkan untuk para siswa belajar di lantai 3 akhirnya tidak dapat dipakai dan harus berbagi kelas dengan teman lainnya yang berada di lantai 2 gedung sekolah yang luasnya hanya 4 x 7 meter ini. Gedung ini merupakan gedung pinjaman dari LL Dikti Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini memiliki 448 siswa dan hanya memiliki 13 kelas saja yang dibagi menjadi jurusan IPA dan IPS. Sejak berdirinya SMA Negeri 23 ini, belum pernah memiliki gedung sendiri dan telah berpindah tempat sebanyak 2 kali. Karena kondisi atap sekolah yang memprihatinkan, para siswa kerap khawatir tertimpa atap genteng yang kerap berjatuhan. Sebagai siswa kami juga merasa cemas karena dan tidak nyaman karena kelasnya itu sempit, terus ada beberapa dindingnya juga yang sudah mau roboh, terus lantainya juga banyak yang retak-retak. Terus untuk yang di lantai 3-nya juga di bagian sekretaris dengan musola, plafonnya itu juga sudah hampir rubuh. Yang itu yang ditakutkan dari kami. Ada juga ini dari media sudah lihat bahwa di atas gedung kita ini di plafonnya itu masih bergelantungan sisa-sisa rangka plafon yang sangat membahayakan anak. Olehnya itu di lantai 3 ini kami tidak memanfaatkan sebagai laboratorium atau ruang kelas karena sangat riskan sekali dan sangat membahayakan keselamatan anak-anak untuk belajar. Olehnya itu, seperti yang kita saksikan tadi di lantai 2, di ruang kelas itu terpaksa digunakan sebagai laboratorium untuk belajar anak-anak karena ruang laboratorium untuk belajarnya anak-anak itu tidak ada pada kami. SMA Negeri 23 ini adalah salah satu potret dari sekian banyak sarana pendidikan yang belum layak di Hari Pendidikan Nasional. Sebenarnya pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sektor prioritas hampir setiap tahunnya. Hanya saja keterbatasan anggaran membuat pengerjaan perbaikan sarana pendidikan harus dilakukan secara bertahap. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.